Pernah kepikiran nggak sih, gimana ya cara paling pas buat ngajarin konsep yang abstrak, kayak nasionalisme atau karakter baik, ke anak-anak di kelas? Gimana caranya mengubah ide-ide besar itu jadi sesuatu yang bisa mereka pegang, mereka rasain, dan mereka pahami langsung? Nah, di sini kita akan bongkar tuntas cetak birunya, sebuah alat yang dirancang khusus buat ngejawab tantangan itu. Dan ini dia jawabannya, sebuah storyboard interaktif. Eits, jangan salah, ini bukan papan pajangan biasa loh. Anggap aja ini sebuah ekosistem belajar visual yang bisa mengubah konsep-konsep tadi jadi aktivitas yang nyata. Ada 3 area utama di sini. Di bagian atas, itu navigasi tematik, semacam judul besarnya. Terus di tengah, ini yang seru. Ada stasiun interaksi, tempat semua aksinya terjadi. Dan di bawah, ada reservoir konten, ini bank materinya. Intinya, kita mau mengubah siswa dari penonton pasif jadi pemain utama dalam proses belajar mereka sendiri. Keren kan? Terus gimana cara bikinnya? Nah, bagian paling asyiknya nih, kita nggak butuh bahan-bahan yang aneh-aneh atau mahal. Justru sebaliknya, kita bakal pakai barang-barang yang mungkin udah ada di sekitar kita. Yuk, kita lihat apa aja yang dibutuhin. Lihat kan, bahannya sederhana banget. Styrofoam kita pakai jadi kanvas utama karena ringan. Terus kardus bekas, wah ini pahlawan tanpa tanda jasanya, karena dia yang bikin semua elemennya jadi kokoh. Tambahin stik es krim, kertas warna, dan lem, udah, kita siap berkreasi. Setiap bahan ini punya perannya masing-masing. Oke, biar prosesnya rapi dan kita nggak pusing, kita akan pecah pembuatannya jadi 3 modul inti. Bayangin aja kayak lagi ngerakit Lego, kita siapin dulu bagian-bagian kecilnya secara terpisah. Pendekatan modular ini penting banget, ini kuncinya biar semua terorganisir. Modul pertama, kita bikin stick label text. Prosesnya super efisien. Langkah 1, tempelin aja semua label teks berjajar di atas selembar kardus. Ini namanya pengeleman massal, biar cepet. Langkah 2, gunting kardusnya ngikutin garis tiap label biar ukurannya sama semua. Dan langkah ketiga, tinggal tempelin stick es krim di belakangnya buat jadi pegangan. 3 langkah kilat dan puluhan stick pun siap dipakai. Nah, ini nih bagian pinternya. Kenapa sih harus 3 lapis begini? Kenapa pakai kardus? Ini tuh rekayasa cerdas. Kalau cuma kertas label, pasti gampang lecek kan? Kardus di tengah ini berfungsi sebagai tulang punggung yang kaku yang bikin sticknya kuat banget buat dipakai ratusan kali sama siswa di kelas. Ini detail kecil, tapi efeknya ke daya tahan besar banget. Lanjut ke modul 2, kotak interaktifnya. Anggap aja proses ini kayak ngebangun badan. Pertama, kita buat kerangkanya dari potongan-potongan kardus. Setelah itu kita bungkus kerangkanya dengan kulit, yaitu kertas merah, persis kayak lagi bungkus kado. Oh iya, tipsnya, pakai double tape ya, biar hasilnya mulus dan rapi tanpa bekas lem. Justru detail-detail kecil inilah yang bikin kotaknya berfungsi sempurna. Ada sistem penomoran biar kategorinya jelas, terus aksen metalik itu bukan cuma hiasan loh, tapi juga buat nutupin lipatan kertas biar rapi. Bukaan atasnya sengaja dibuat agak lebar, biar siswa gampang masukin sticknya. Terakhir ada pita perak biar tampilannya makin manis. Simple, tapi semuanya punya tujuan. Dan modul terakhir kita siapkan kartu gambar dan kantungnya. Di sebelah kiri kita bikin kartu visualnya. Cukup tempelkan ilustrasi di atas kardus biar jadi kaku dan gampang dipegang. Terus di sebelah kanan kita bikin kantung penyimpanannya dari sisa kertas merah. Tinggal lipat, rekatkan 3 sisinya dan sisakan bagian atasnya terbuka. Elegan dan fungsional kan? Oke, semua modul inti kita udah jadi. Sekarang, saatnya masuk ke bagian yang paling memuaskan. Merakit semuanya di atas kanvas styrofoam utama kita. Tata letaknya ini udah dipikirin matang-matang loh buat memandu alur interaksinya. Jadi siswa akan mulai dari zona D di paling bawah, tempat mereka ngambil stick dari reservoir. Lalu mata mereka akan bergerak ke atas ke zona C untuk mencocokkan stick itu dengan gambar visual. Aksi utamanya terjadi di zona B, waktu mereka masukin stick ke kotak yang benar. Dan semua itu terjadi di bawah payung zona A, yaitu judul temanya. Semuanya proporsional dan sangat intuitif. Nah, ini ada satu tips pro yang penting banget pas ngerakit. Buat nempelin kotak-kotak 3D-nya, pakailah double tape busa. Kenapa? Karena perekat ini kuat banget, bisa nahan beban kotaknya, tapi sekaligus nggak akan merusak permukaan styrofoam kalau suatu saat kita mau pindahin posisinya. Trik yang sangat berguna nih. Oke, storyboard kita sudah jadi dengan cantiknya. Sekarang, kita beralih dari cara membuatnya ke cara menggunakannya. Gimana sih caranya alat ini benar-benar hidup dan berfungsi di dalam kelas? Interaksinya itu ngikutin siklus 3 langkah yang dinamis. Pertama, analisis.
Seorang siswa ngambil satu stik teks, misalnya yang tulisannya menyebarkan kebencian. Kedua, evaluasi. Siswa itu kemudian melihat gambar-gambar yang ada dan mikir, teks ini cocoknya sama gambar yang mana ya? Ketiga, klasifikasi. Setelah yakin, dia masukin stik itu ke kotak yang benar sesuai instruksi, misalnya kotak nomor 3 untuk perilaku buruk. Siklus ini terus berulang, dan setiap putarannya itu memperkuat pemahaman mereka. Dan inilah inti dari semuanya. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi di balik proyek ini. Desain yang baik itu bukan cuma soal bagus dilihat mata. Desain yang hebat itu justru yang seolah-olah mengundang kita untuk berinteraksi. Gerakan fisik, mengambil stik, berpikir, mencocokkan, lalu memasukkannya ke kotak, itulah yang mengunci konsep abstrak seperti nasionalisme ke dalam memori jangka panjang siswa. Inilah jembatan antara ide dan pengalaman nyata. Anda sudah lihat setiap langkahnya, dari bahan yang paling sederhana sampai ke mekanisme interaksi yang ternyata sangat kuat. Sekarang, cetak biru ini ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, dengan inspirasi ini, alat pembelajaran interaktif apa yang akan Anda ciptakan untuk menyalakan percikan rasa ingin tahu di ruang kelas Anda?